Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PAI, pejuang PPG, kembali lagi ke channel Zona PPG PAI. Kita bahas soal pretest PPG PAI Kemenag dan kunci jawaban materi perkembangan peserta didik. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Menurut Cullen dan Thomson, berikut ini merupakan perkembangan fisik dalam diri individu kecuali A. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. B. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. C. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri dari lawan jenis. D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi kemampuan dalam memberikan bantuan moral terhadap sesama. Nomor 1, jawabannya D. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi kemampuan dalam memberikan bantuan moral terhadap sesama. Soal nomor 2. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot. Perkembangan psikomotorik akan mengarah pada A. Kelincahan, B. Keuletan, C. Keterampilan, D. Bakat. Nomor 2, jawabannya C. Keterampilan. Soal nomor 3. Berikut merupakan karakteristik perkembangan fisik pada masa kanak-kanak 0 sampai 5 tahun. Antara lain, kecuali A. Mampu berlari, melompat dan meloncat. B. Mampu berjingkrak, melempar, menangkap yang berhubungan dan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat pertumbuhan jaringan otot lebih besar. C. Belum adanya koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. D. Adanya koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Nomor 3, jawabannya C. Belum adanya koordinasi gerak dan keseimbangan berkembang dengan baik. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan karakteristik perkembangan fisik pada masa remaja. Saya ulang, perkembangan fisik pada masa remaja kecuali A. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer seperti kelenjar-kelenjar dan alat-alat kelamin. B. Pertumbuhan tanda-tanda seksual sekunder seperti tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lainnya. C. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi masa pubertas. D. Pertumbuhan berat dan tinggi badan yang relatif lambat. Nomor 4, jawabannya D. Pertumbuhan berat dan tinggi badan yang relatif lambat. Soal nomor 5. Berikut ini merupakan karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6 sampai 12 tahun kecuali, saya ulang, karakteristik perkembangan psikomotorik masa anak usia 6 sampai 12 tahun kecuali A. Keterampilan menolong diri sendiri, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri dan lebih mandiri. B. Keterampilan menolong orang lain, keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu dan menyapu. C. Keterampilan sosial, mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, dan bernyanyi. D. Keterampilan bermain, anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, berenang. Nomor 5, jawabannya C.
Keterampilan sosial mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, dan bernyanyi. Soal nomor 6. Faktor yang mempengaruhi fisik peserta didik seperti berikut ini, kecuali A. Lingkungan sosial. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan sosial emosional akan berdampak pada kondisi kematangan bersosialisasi. B. Asupan gizi. Contohnya, peserta didik yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang mendapatkan asupan gizi. C. Status sosial. Contohnya, peserta didik laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. D. Status pendidikan. Contohnya, peserta didik yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonomi tinggi. Nomor 6. Jawabannya A, yaitu lingkungan sosial. Contohnya, peserta didik yang terlalu sering mengalami gangguan sosial emosional akan berdampak pada kondisi kematangan bersosialisasi. Soal nomor 7. Berikut ini pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan gaya kognitif. A. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi, dan seterusnya yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. A. Gaya kognitif terkait dengan pemikiran kritis, merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis, reflektif, dan produktif yang diaplikasikan dalam menilai situasi untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang baik. C. Gaya kognitif adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan dari pengamatan. D. Gaya kognitif adalah kemampuan untuk mengidentifikasi asumsi. Soal nomor 7, termasuk soal hot ini teman-teman ya. Nomor 7, jawabannya A. Gaya kognitif adalah karakteristik individu dalam penggunaan fungsi kognitif, berpikir, mengingat, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengorganisasi, dan memproses informasi, dan seterusnya yang bersifat konsisten dan berlangsung lama. Soal nomor 8. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh guru setelah memahami perkembangan kognitif peserta didik, antara lain kecuali A. Bantu peserta didik untuk membuat isyarat atau petunjuk sendiri atau memahami satu kalimat yang perlu mereka perhatikan. B. Gunakan media dan teknologi secara efektif sebagai bagian dari pembelajaran di kelas. Fokuskan pada pembelajaran aktif untuk membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, mengurangi kejenuhan, dan meningkatkan perhatian. C. Hindari perilaku yang membingungkan dan dorong peserta didik untuk mengingat materi pembelajaran secara lebih mendalam, bukan mengingat sepintas lalu. D. Mengikuti lingkungan fisik dengan tanpa mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah setting ruangan. Nomor 8, jawabannya D. Mengikuti lingkungan fisik dengan tanpa mengubah tata ruang, model tempat duduk, atau berpindah setting ruangan. Soal nomor 9. Istilah kognitif atau pemikiran adalah menurut para ahli mengandung makna kecuali A. Semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengalaman informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan. B. Berkaitan dengan kemampuan individu dalam memecahkan masalah dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologi yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. C. Kemampuan individu dalam mencari solusi yang terbaik dalam memecahkan permasalahan hidup. D. Kemampuan individu dalam berempati terhadap keadaan orang
lain. Nomor 9, jawabannya D. Kemampuan individu dalam berempati terhadap keadaan orang lain. Soal nomor 10. Berikut ini pernyataan yang paling tepat tentang metakognitif, kecuali A. Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses kognisi atau pengetahuan tentang pikiran dan cara kerja. B. Metakognitif identik dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, menilai, membuat sintesis atau menganalisis. C. Metakognitif merupakan suatu proses menggugah rasa ingin tahu karena individu menggunakan proses kognitif untuk merenungkan proses kognitifnya sendiri. D. Metakognitif tidak sama dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, menilai, membuat sintesis atau menganalisis. Nomor 10, jawabannya B. Metakognitif identik dengan kognitif atau proses berpikir seperti membuat perbandingan, ramalan, menilai, membuat sintesis atau menganalisis.